Calon Presiden Ganjar Pranowo belakangan kerap melontarkan kritik keras pada pemerintahan Jokowi. Terbaru, Ganjar memberi skor 5 atas penegakan hukum di era Presiden Jokowi pasca putusan MK yang memberi tiket Gibran maju Cawapres 2024. Kritikan keras Ganjar justru membuat elektabilitasnya turun di sejumlah hasil survei. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, tenaga ahli utama KSP Johannes Joko, dan Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana. Selamat sore Mbak Nana. Saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, dalam beberapa waktu terakhir Mas Ganjar Pranowo banyak memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Yang terbaru skor 5 di penegakan hukum era pemerintahannya Pak Jokowi. Mengapa kian keras mengkritik eranya Pak Jokowi? Ini bentuk perlawanan, Mas Ciko? Enggak juga, saya ingin kembali ke fokus ke kasus soal penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau kita lihat klip tadi pun jelas beliau berkata dengan adanya kasus ini jadi jeblok gitu, menjadi 5. Jadi kalau kita di rata-rata 8 selama ini, ya kalau ada kasus di ujung yang cukup besar bobotnya seperti di Mahkamah Konstitusi, let's say itu mendapat nilai 2, dan kita akui lah itu semua bahwa ada suatu drama, ada gejolak, ada gempa di bidang hukum kita khususnya di konstitusi kita, karena ada juga putusan MK juga setelah itu ya ada pelanggaran etik berat. Jadi 8 tambah 2 dibagi 2 kan jadi 5 ya kan. Nah ini yang melihat rata-ratanya begitu. Jadi kalau kita lihat lagi pembicaraan di Makassar tersebut lebih panjang lagi, memang khusus Pak Ganjar menyoroti soal hasil putusan MK, dengan itu yang membuat nilainya dia nilai jeblok. Nah ini saya rasa wajar-wajar aja, karena itu semua yang dirasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Tapi secara keseluruhan tidak mungkin kami berseberangan dengan Presiden Jokowi, karena kami berada di pemerintahan dan kami, saya khususnya dan teman-teman di PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk menjaga pemerintahan ini sampai akhir masa jabatan. Oke, bahwa tidak mungkin berseberangan dengan Presiden Jokowi, tapi mengkritik Presiden Jokowi soal penegakan hukumnya itu nggak apa-apa ya Mas Ciko ya? Karena memang harus dikritik ya, ada yang salah begitu. Saya rasa wajar aja, banyak di sana sini ada kekurangan di pemerintahan kita, dan otokritik ini kan bukti dari kedewasaan sebuah demokrasi. Nah ini justru yang memang ingin kita bangun khusus di TPN Ganjar Mahfud, karena kita melihat demokrasi kita sedang mendung. Ya, kenapa kita tidak harus alergi dengan melakukan hal-hal yang demi perbaikan bangsa? Oke, tapi ini sekali lagi bukan bentuk perlawanan ya Mas Ciko ya? Enggak, kita sedang berkompetisi melawan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin kok. Oke, saya mau ke Mas Joko. Mas Joko, bagaimana kemudian Istana merespon kritik Mas Ganjar Pranowo kepada pemerintahan Pak Jokowi yang belakangan ini semakin kencang, terutama soal penegakan hukum ini, diberi skor 5? Ya Mbak Nana, kalau terkait kritik ini kan sebenarnya baik-baik aja begitu. Kita harus lihat dan kita harus maknai bahwa apa yang disampaikan siapapun lah, bukan hanya capres maupun cawapres, tapi seluruh elemen anak bangsa, kalau memang peduli untuk kebaikan bangsa itu harus memberikan kritik dan masukan begitu. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya dari semua pasangan dan calon ini kan sebenarnya ini kan orang-orang kita sendiri, orang-orang semua gitu kan, orangnya Pak Presiden dalam pemerintahan semua begitu. Dan ini harus dimaknai sebagai sebuah autokritik begitu. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang sempurna seperti yang disampaikan Mas Ciko tadi, bahwa dalam prosesnya perjalanan itu memang harus ada masukan-masukan, harus ada kritik yang diberikan. Karena apa yang disampaikan Pak Ganjar itu kan bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang infrastruktur. Misalnya infrastruktur harus tepat dan harus efisien begitu, ya itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan gitu, dasar-dasar kenapa hal itu disampaikan, dan tentu apa yang disampaikan itu menjadi catatan kami agar ini kan masih ada waktu 11 bulan pemerintahan ini. Dalam waktu 11 bulan itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Toh penegakan hukum, kalau kita bicara penegakan hukum, ini kan tidak bisa hanya sekedar dibebankan kepada eksekutif. Kita kan dalam proses penegakan hukum ini kan ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif dan eksekutif, bahwa dalam gambar besarnya memang ada satu persepsi yang membuat itu dianggap turun, ya
ya oke kita terima, tetapi kita yang di bagian eksekutif itu akan terus-menerus untuk menjaga agar proses penegakan hukum itu tetap benar-benar dilakukan secara adil, jujur, dan juga tidak berpihak begitu. Oke, Mas Joko, tapi kan ini sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kritikan yang secara direct begitu ya, secara terbuka disampaikan oleh Mas Ganjar ataupun dari PDI Perjuangan. Ini Istana nggak melihat ini sebagai bentuk kekecewaan begitu? Enggak, Mbak, kita tidak melihat itu. Bagaimanapun kan Mas Ganjar dulu juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tentu beliau yang biasa berkomunikasi dengan Bapak Presiden tahu benar lah situasi-situasi bagaimana mengelola jalannya pemerintahan ini. Dan kalau kita lihat dalam konteks kritik tentang hukum itu kan ya tadi yang saya sebutkan, ini kan kondisi hukum secara menyeluruh di mana kita sistem kenegaraan kita itu kan menganut trias politika. Dalam konteks kalau dalam penegakan hukum di eksekutif kan Kompas sendiri juga September 2023 itu menyatakan 61,9% itu cukup bagus begitu, Mbak. Oke, Mas Joko, artinya sebagai orang dekat lah, ibaratnya Mas Ganjar ini kan orang dekatnya Pak Jokowi ya, mengkritik seterbuka itu kan artinya sayang dengan Pak Jokowi. Tapi Istana mengakui ya bahwa memang penegakan hukum di eranya Pak Jokowi ini memburuk ya? Kritiknya datang dari orang yang paling dekat loh. Kalau itu kan justru kalau itu kan persepsinya Mbak Nana memburuk atau tidak. Kalau saya kan Skornya persepsinya 5, kan gampang. skornya Kompas juga 60, Iya. buruk dong artinya. 6 loh, skornya itu 61,9 gitu dan itu Oke. cukup bagus lah Mbak kalau dalam Ya, nilainya dalam C, situasi begitu ya. membaik terus-menerus lah begitu. Kalau Tapi kita indeks lihat persepsi korupsi kita dari juga masa-masa turun. yang lalu gitu. Indeks persepsi korupsi kita juga turun nih Mas Joko. Ya tentu ini kan terus akan dilakukan perbaikan-perbaikan Mbak, karena kita sekali lagi Mbak, penegakan hukum itu tidak hanya bergantung pada eksekutif, Baik. tetapi juga melibatkan juga lembaga yudikatif dan juga lembaga legislatif. Oke, gitu. oke. Saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, menurut analisa Anda, mengapa kemudian Mas Ganjar Pranowo yang belakangan ini justru semakin kritis, semakin terbuka ke pemerintahnya Pak Jokowi? Ini bentuk apa nih? Anda melihatnya ini bentuk kekecewaan atau bentuk rasa sayang? Mengkritik orang yang paling dekat itu kan artinya rasa sayang sebetulnya. Iya, Mbak Nana, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah sebuah penegasan dari titik pisah positioning politik dari PDIP terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama ada semacam dilema yang cukup serius yang dihadapi oleh teman-teman di PDIP, karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian titik pisah itu diwujudkan dalam sebuah statement dan juga keputusan politik resmi, maka di saat yang sama PDIP juga harus mencabut 9 posisi menteri dan juga wakil menteri di pemerintahan saat ini. Dan to some extent itu juga akan berpengaruh secara elektoral terhadap hasil perolehan pileg maupun pilpres di 2024 mendatang. Tetapi satu hal yang kemudian juga perlu diantisipasi oleh PDIP, bahwa situasi ini sudah terbukti dalam praktis 1 bulan terakhir telah menciptakan pergeseran dan juga mobilisasi basis pemilih yang semula memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, kemudian beralih kepada Prabowo Gibran. Dan hal itu terkonfirmasi dalam beberapa hasil survei atau 3 minggu terakhir ini. Di mana ketika kemudian kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Jokowi termasuk pada Gibran yang belakangan ini diwujudkan sebagai simbol kekecewaan, termasuk kemarahan dari PDIP kepada lingkaran Pak Jokowi, justru kemudian ada sekitar 20-30% yang justru melakukan pergeseran dari kubu Mas Ganjar, pendukung Mas Ganjar kepada Pak Prabowo. Itulah yang kemudian menciptakan gap elektabilitas yang cukup signifikan dari Pak Prabowo dengan Mas Ganjar praktis selama 1 bulan terakhir ini. Oke, saya nanti akan tanya lebih dalam ya ke Mas Ciko ya, karena ini ada evaluasi tampaknya yang akan dilakukan. Salah satunya tadi disampaikan oleh Mbak Puan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 narasumber. Saya mau ke Mas Umam, Mas Ciko dulu, nanti baru saya ke Mas Umam. Mas Ciko, sayangnya ya dengan semakin keras mengkritik Pak Jokowi, ini justru hasil surveinya Mas Ganjar soal elektabilitas di beberapa lembaga survei ini justru semakin turun begitu ya. Ini narasi kritiknya akan dievaluasi nggak, Mas? Sampai hari ini kami masih mendalami keabsahan atau kebenaran hakiki daripada hasil-hasil survei dari berbagai lembaga survei tersebut, karena di berbagai lembaga survei lain juga tetap kita bahkan naik dan tidak turun gitu. Kalaupun ada suara yang tergerus, lebih suara Pak Prabowo dan Gibran tergerus, dan mungkin larinya juga ke dua pasangan calon yang lain, kami dan juga Anies Mohaimin. Jadi so far sampai hari ini, jujur saya katakan di TPN kami masih mempelajari terus, dan tentu pasti akan ada evaluasi dalam strategi kampanye ya kalau ini. Tapi kan kalau kita mau bicara jujur bahwa kritik yang kita lancarkan ini atau Pak Ganjar lancarkan itu sebenarnya lebih spontan karena memang berangkat dari hati dan lihat kegelisahan masyarakat maupun kegelisahan di kita secara umum melihat situasi demokrasi kita sekarang. Jadi ini bukan dibuat-buat atau memang oh gini ya kita hari ini kita kritik keras gitu dia, enggak, sama sekali enggak. Jadi memang ini secara natural memang datang di kita, karena kita harus akui apa yang sedang terjadi ini ada hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam perpolitikan negeri ini. Oke, Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan mengaku narasi kritik ini akan dievaluasi begitu ya. Artinya nanti dalam waktu dekat akan ada evaluasi menyeluruh terutama soal narasi-narasi yang berlawanan dengan rezim, berlawanan dengan pemerintah begitu Mas Ciko? Sebenarnya apa yang dia sampaikan tadi kalau dari kutipan klip tadi, saya rasa sama dengan apa yang kami sampaikan. Kami masih terus mempelajari apakah ini langkah yang tepat untuk melakukan kampanye. Tapi kembali lagi, saya yakin nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai dua sosok yang memang bukan sosok polesan, ya. Sosok yang memang natural ketika berkampanye, membawa dirinya sendiri, tidak harus berpura-pura, pada saat-saat tertentu akan mengeluarkan kritik ketika mereka ada rasa yang mereka rasakan, mereka harus mengeluarkan kritik dan masukan maupun sentilan-sentilan untuk perbaikan di bangsa ini. Jadi ini agak sulit untuk benar-benar kita lari dari hal-hal seperti itu. Baik, Mas Joko, apakah Istana kemudian sangat percaya diri sekali dengan approval rating dari Presiden Jokowi yang sangat tinggi, ini mencapai 70% lebih, maka kritik dari Capres yang keras tidak akan berpengaruh? Loh, kalau approval rating itu kan kita terima kasih Mbak kepada masyarakat bahwa masyarakat sekarang itu benar-benar bisa membedakan situasi politik dengan situasi kinerja pemerintahan begitu Mbak. Ini kan masyarakat memberikan approval karena memang kinerja pemerintahannya baik begitu. Tetapi kalau tadi yang disampaikan Mbak Rifana bahwa karena approval tinggi lalu kritik tidak digubris gitu ya Mbak, kurang lebih atau tidak diperhatikan, ya enggak juga. Kita ini akan terus menjadi baik itu kalau kita mau mendengarkan kritik dengan mendengarkan kritik dan juga menjalankan perubahan-perubahan akibat dari kritik itu. Maka sekali lagi Mbak, kami melihat bahwa apa yang sebenarnya disampaikan siapapun lah, bukan capres maupun cawapres yang berkompetisi hari ini, yang namanya kritik dan masukan itu memang selalu perlu, apalagi dalam situasi tahun politik hari ini ketika semua anak-anak bangsa itu sedang berkompetisi untuk melanjutkan transisi kepemimpinan, maka dibutuhkan satu gagasan-gagasan programatik berangkat dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tentu tidak ada yang sempurna begitu Mbak. Makanya yang tidak sempurna ini menuju lebih baik ini yang perlu sama-sama kita koreksi. Jadi tidak dilihat sebagai sesuatu yang utuh gagal, atau tidak berhasil atau bermasalah, tidak, tapi sesuatu itu menjadi lebih baik, walaupun dalam perjalanan menjadi lebih baik pasti masih ada celah-celah yang perlu diperbaiki. Disitulah kritik masukan mendapatkan peran utamanya Mbak. Baik. Mas Umam ya, mengapa kemudian narasi kritik Mas Ganjar justru cenderung menurunkan angka elektabilitasnya? Apakah karena approval ratingnya Pak Jokowi ini sangat tinggi? Jadi udah terlalu kuat begitu? Ya saya pikir tidak dipengaruhi secara langsung terkait dengan approval rate.
Tetapi bagaimanapun juga persepsi masyarakat terhadap positioning PDIP selama ini adalah sebagai frontliner, garda terdepan dari koalisi pemerintahan yang ada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu ketika kemudian mengalami perubahan, tentu ini juga menciptakan shock. Nah, di saat yang sama juga perlu dievaluasi. Karena statement dari Mas Ganjar misalnya, kalau misalnya kemudian ini tidak dievaluasi, tentu akan menciptakan semacam blunder lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga selain Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, tetapi di saat yang sama Menkumham di bawah pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode itu dijabat oleh kader terbaik PDIP, yaitu Pak Yasona Lauli. Oleh karena itu statement-statement semacam ini harus dievaluasi dan juga diantisipasi supaya kemudian tidak menciptakan sebuah blunder lebih lanjut. Lalu di saat yang sama ada semacam kegamangan yang kemudian perlu ditangkap. Apakah kemudian di dalam internal PDIP sendiri ada semacam faksionalisme? Karena bagaimanapun juga statement-statement dari Mas Ganjar, kemudian Pak Sekjen, Pak Hasto, dan juga para kader-kader komunikator utama PDIP tampak begitu lantang di dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, at least setidaknya 3 minggu terakhir ini. Tetapi di sisi lain, Mbak Puan itu terkesan lebih kalem. Mbak Puan lebih mencoba untuk menepis tudingan-tudingan itu, sehingga kemudian ini menciptakan pertanyaan sebuah yang cukup fundamental ya. Ada apa di dalam internal PDIP? Kenapa ritme komunikasi antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain menjadi berbeda? Benarkah ini ada faksionalisme atau tidak? Tentu itu menciptakan spekulasi. Tetapi di sisi lain Mbak Rifana, mengapa kemudian Prabowo mengalami peningkatan dan impact dari pergeseran dukungan dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo? Salah satunya adalah ada persepsi publik yang juga mengalami pergeseran. Di satu sisi Pak Prabowo itu tercitrakan, semakin tercitrakan menjadi tengah, karena ketika kita tanya basis responden, siapa tokoh capres yang bisa menunjukkan karakter perubahan atau merepresentasikan arus perubahan, justru Pak Prabowo masih tetap konsisten berada di angka pertama. Barangkali itu adalah bagian dari post-election bias dari Pilpres 2014 dan juga 2019, di mana dia menjadi challenger bagi Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama dengan bersama Gibran, Pak Prabowo juga mendapatkan insentif elektoral dari basis kekuatan pro keberlanjutan. Nah, di sisi itulah yang kemudian ada merging insentif elektoral dari kubu pro perubahan dengan pro keberlanjutan. Dan yang satu lagi terakhir Mbak Rifana, ada kecenderungan mengalami perubahan signifikan jika di survei Juni, Juli, Agustus bahkan sampai September, persepsi masyarakat ketika ditanya siapa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi, waktu itu masih Pak Ganjar. Tetapi dengan kritik yang bertubi-tubi dilakukan secara masif oleh PDIP dan juga Mas Ganjar sendiri, sekarang kemudian menggeser signifikan, yaitu Pak Prabowo yang sekarang mendapatkan persepsi atau dipersepsikan sebagai capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Jadi endorsement Pak Jokowi cukup menguatkan begitu ya kepada Prabowo Subianto sehingga mengerus elektoralnya Mas Ganjar ya. Karena ada kritik-kritikan itu tadi. Kita lihat nanti bagaimana evaluasi internal dari TPN Ganjar Mahfud dan juga PDI Perjuangan menanggapi hasil survei ini. Karena itu hanya satu survei ya. Kita akan tunggu nanti beberapa hasil survei lainnya. Apakah betul memang angkanya menurun atau justru sebaliknya kita nggak tahu. Tapi kita tunggu juga hasil evaluasi dari TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, kemudian tenaga ahli utama KSP Johannes Joko, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam. Saya selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Rifana, Mas Ciko, Mas Umam, Mas Nana, Mbak Nana. Mbak Nana.